Najis itu adalah kullu mustakdharin yamna'u sihhatas shalah. Setiap perkara yang dianggap menjijikan yang mencegah kesahan salat ketika tidak ada darurat. Kalau ada darurat maka diperbolehkan sekalipun ada najisnya. Contohnya misalkan darah yang sedikit, darah itu najis. Tapi kalau darahnya sendiri dan sedikit maka hukumnya dimaafkan. Sehingga tadi dikatakan najis adalah kullu mustakdharin yamna'u sihhatas shalah. Setiap perkara yang dianggap jijik akan tetapi menghalangi kesahan salat, haitsu la murakhisa, ketika tidak ada dispensasi. Kalau ada dispensasi maka diperbolehkan. Apa diantaranya? Yaitu darah yang sedikit dari diri kita sendiri, maka hukumnya dimaafkan, tidak apa-apa. Yang kedua yaitu najis yang tidak bisa dipandang oleh mata. Mungkin di dalam satu kolam atau di bak atau mungkin di gelas ada najisnya, cuman kita nggak bisa melihat, maka hukumnya dimaafkan, tidak apa-apa. Kecuali kalau kita tahu bahwa itu najis, maka hukumnya menjadi najis. Nah, di antara masalah-masalah di dalam najis, yang pertama yaitu adalah khamr atau kullu muskirin, setiap perkara yang memabukkan. Setiap perkara yang memabukkan itu hukumnya najis kalau memang berupa cairan. Kalau tidak berupa cairan yang keras maka hukumnya suci. Cuman perkara yang memabukkan ini, baik itu yang cairan yang hukumnya najis atau yang tidak cairan sehingga tidak dihukumi najis, kalau dikonsumsi tetap sama hukumnya, yaitu adalah haram. Jadi setiap perkara yang memabukkan itu haram untuk dikonsumsi. Cuman masalah najis apa tidak dilihat. Kalau memang cair maka najis. Tapi kalau tidak cair seperti morfin, ganja, ya, apalagi kucubung atau apa itu makanan yang bisa memabukkan apa saja lah ya, yang tidak cair maka tidak najis, cuman haram dikonsumsi. Jadi kalau mengkonsumsinya haram baik cair atau tidak. Cuman kalau masalah najis apa tidak ya, kalau cair najis, kalau tidak cair maka tidak najis, boleh ya. Maksudnya sholat bawa itu boleh, tapi kalau bawa ke tahanan polisi ya nggak boleh. Maksudnya cuman dalam segi sholat tidak najis, jadi bawa nggak apa-apa ya. Jadi setiap perkara yang memabukkan haram dikonsumsi, najis atau tidak. Kalau cair najis, kalau tidak cair maka tidak najis. Yang kedua yaitu adalah diantaranya masalah dalam najis, ya termasuk yang najis adalah al-maitatu, yaitu adalah bangkai. Kemarin sudah kita bahas. Apa itu bangkai? Hewan-hewan yang hilang sifat hidupnya, artinya hilang nyawanya, tapi hilangnya nyawa bighairi dzakatin syariatin, tanpa dengan cara penyembelihan secara syariat. Artinya disembelih tidak sesuai dengan aturan Islam. Misalkan disembelihnya pakai kuku ya, atau disembelihnya bukan disembelih, dimatiinnya pakai palu misalkan, atau pakai ketepel seplakan di dia di Cilimus namina anu ngangge karet ya, atau pakai tembakan angin. Ini namanya membunuh, menghilangkan sifat hidupnya, artinya menghilangkan nyawa, mematikan, cuman tidak dengan cara syariat, yaitu tidak dengan sembelih dengan alat yang tajam. Kalau pakai batu, pakai tembakan, ini matinya bukan karena ketajaman tapi karena panas, misalkan kena timah peluru itu maka hukumnya bagaimana hukumnya? Maka haram, menjadi bangkai ya. Semua hewan kalau mati tanpa disembelih maka hukumnya bangkai, baik yang halal dimakan, yang tidak halal dimakan, kecuali dua. Yang pertama al-jarad, yaitu adalah
simet atau apa, belalang. Yang kedua yaitu adalah as-samak, yaitu ikan. Maka dua ini sekalipun ikan gede hiu mati terdampar di pinggir pantai, gak disembelih, maka hukumnya halal dimakan, langsung aja digergaji ya, karena terlalu gede jadi pakai gergaji diambil dagingnya halal, nggak usah disembelih.